Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makalah zakat dan pajak. Sebelum kami lanjut mempresentasikan tugas, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Ludovita Sarniatim dan teman saya. Nama saya Maria Imelda Siki dan Alamsa AS Beda. Terima kasih. Pembahasan A. Zakat. 1. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Zakat menurut istilah syarat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. 2. Syarat dan harta wajib zakat. A. Syarat wajib zakat. Para ahli fikih bersepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka, beragama Islam, balik, dan berakal. Mengetahui bahwa zakat adalah wajib hukumnya lelaki atau perempuan. Dalam hal ini banyak sekali perbedaan pendapat antara para ulama mengenai harta anak kecil dan orang gila, apakah wajib zakat atau tidak atas mereka. Namun, sebagai besar ulama Sa'if, Malikiyah, dan Hanabila berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila ditunaikan oleh walinya. B. Harta wajib zakat sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek wajib zakat pun harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harta milik penuh. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, lukub nisbah. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Bebas dari utang. Orang yang memiliki hutang yang besar dan mengurangi nilai nisbah kena zakat, maka tidak berkewajiban membayar zakat, ataupun hutang-hutangnya harus diselesaikan dahulu oleh karena zakat dikenakan bagi orang kaya yang memiliki harta lebih. Sudah 1 tahun. Maksudnya kepemilikan harta tersebut sudah lewat dari 12 bulan. Atau 1 tahun ini hanya berlaku bagi ternak, utang, harta, benda yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian buah-buahan, rikas barang, temuan, dan lain-lain yang sejenis tidak disyaratkan. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang disebab diwajibkan adalah pada bulan Ramadan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkan puasa, yang bertujuan untuk memanusiakan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. 2. Zakat harta, yakni zakat yang dikeluarkan karena telah diperoleh suatu harta kekayaan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut lazimnya, atau
Sesuatu dapat disebut harta jika memenuhi dua syarat, yaitu A. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. B. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya. Sedangkan harta diwajibkan keluarnya zakat meliputi A. Hasil pertanian, B. Harta terpendam, barang tambang, dan kekayaan laut, C. Emas dan perak, D. Perniagaan dan perusahaan, E. Binatang ternak, F. Saham dan surat berharga, G. Hadiah atau harta tidak terduga, H. Profesi. Orang lain berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan harta dari zakat terbagi ke dalam 8 golongan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. A. Fakir, B. Miskin, C. Rikab, D. Gaharimin, E. Sabila, F. Ibnu Sabil, G. Mualah, H. Amil. Landasan kewajiban membayar zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sodogah, dan infak yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakan dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Landasan kewajiban membayar zakat diantaranya 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah. B. Pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah beban kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat di dalam suatu negara, baik hal itu bersifat personal maupun kelompok, yang kegunaannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara di dalam pembangunannya. Pajak menurut Profesor Dr. J.A. Ardiani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang berhutang oleh wajib membayarkan menurut peraturan, namun undang-undang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut Sommerfeld, Ray M. Anderson, Herschel, dan Brockhorst R., pajak adalah suatu penggalian sumber dari ekspor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas untuk menjalankan pemerintah. Macam-macam pajak. Secara garis besar, berbagai jenis-jenis pajak dipungut pemerintah dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis dapat diikuti secara lazim dalam ilmu ekonomi. Terdapat 3 unsur yang melekat dalam kewajiban memenuhi pajak, yaitu penanggung wajib pajak, penanggung wajib yang dituntun oleh pembuat undang-undang, juga dinamakan pemikul pajak, yaitu yang dimaksud undang-undang harus membebani pajak. Pembagian pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Fungsi pajak. Pada dasarnya, fungsi pajak adalah sebagai sumber pemasuk keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak dapat dikalah pentingnya pajak sebagai fungsi mengatur. Yang pertama, fungsi budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur reguler. Yang berikut pajak penghasilan.
Dari segi ekonomis, penghasilan pada umumnya timbul karena adanya tindakan ekonomi. Penghasilan secara istilah dalam kamus ekonomi adalah penerimaan uang oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Definisi di atas seperti hanyalah telah diungkapkan oleh ekonomi Amerika Robert Murray Hyde yang menekankan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan yang hanya dibentuk sebagai hasil uang dan diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan. Dari definisi penghasilan yang terdapat pasal, ada 5 unsur definisi penghasilan. Yang pertama, tambahan kemampuan ekonomis diterima dan diperoleh oleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dari nama dan dalam bentuk apapun, dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan. Berdasarkan uraian definisi, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak penghasilan dan objek pajak penghasilan. Berikut landasan kewajiban membayar pajak. Di dalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran surat At-Taubah. Dengan peraturan pajak tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang, yaitu pasal 23 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang berikut perumusan dan perbedaan zakat dan pajak. Perumusan zakat dan pajak dibagi menjadi 2, yaitu unsur paksaan dan langsung. Kedua, dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan dan ketentraman. Demikian pula dengan pajak sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu A. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. B. Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak bukan saja boleh tapi wajib dengan syarat. C. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. D. Persetujuan para ahli pendekiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya gubernur, atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk kewajiban pajak menentukan besarnya, kecuali telah dimusyawarahkan mendapat persetujuan dari para ahli dan pendekiawan yang masyarakat. Baik, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Zakat menurut istilah syara ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya kepada beberapa syarat. 2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiadanya pendapatan balas jasa secara langsung. 3. Beli zakat maupun pajak, pembayaran bersih atau wajib, dan orang yang sudah membayar zakat wajib pula membayar pajak. 4. Para ulama berpendapat bahwa zakat itu wajib dibayarkan, sedangkan pajak itu boleh diambil apabila kas negara benar-benar dalam keadaan kosong. Saran. 1. Zakat dan pajak diwajibkan bagi umat Islam, tetapi kewajiban pajak harus diberikan keringanan. 2. Masyarakat sebaiknya bersikap lebih seimbang, baik terhadap pembayaran zakat maupun terhadap pembayaran pajak, karena keduanya merupakan kewajiban. 3. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah dirumuskan oleh para ulama demi terwujudnya keadilan masyarakat.